Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata budaya positif modul 1.4. Terima kasih atas dukungan Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar Praktik. Kegiatan ini berisi tentang latar belakang diseminasi, tujuan rancangan, tolak ukur dari kegiatan. Saya bersama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat melakukan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang berisi tentang kegiatan keyakinan kelas, kegiatan segitiga restitusi, dan kegiatan diseminasi budaya positif. Mari menyaksikan. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Karena di pertemuan awal kita, maka sebaiknya kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Karena yang nantinya kesepakatan kelas itu akan melahirkan keyakinan kita bersama tentang bagaimana kita menginginkan suasana kelas kita ini. Nah, kira-kira anak-anak semuanya bisa ya menuliskannya di sebuah sticky note yang sudah ada di masing-masing kalian, bisa nah? Sebelum kita menulis, kira-kira ada yang bertanya atau enggak? Oh iya, silakan Alifah. Kesepakatan kelasnya maksimalnya berapa? Oke, maksimalnya berapa ya? Baik. Untuk ide itu kan tidak ada batasannya nak ya. Jadi kalian boleh menuliskan berapapun kesepakatan yang ingin kalian sampaikan. Tapi tentunya namanya kesepakatan, kita mau kesepakatan itu nanti disetujui oleh semua. Maka dari itu kira-kira apa yang menurut kalian bisa kita lakukan dalam kelas kita, nah itulah yang akan kita sepakati bersama. Jadi tidak ada batasannya, Alifah. Oke. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Kalian sudah menempelkan apa yang menjadi ide dan pendapat kalian. Nah, sekarang kita baca ya, sama-sama ya. Yang pertama adalah di antara kalian yang menyatakan bahwa pembelajarannya harus dilakukan dengan lebih menarik. Kita mau menarik kesimpulan supaya mendapatkan suatu keyakinan kelasnya. Nah, kira-kira nih menurut kalian apa yang harus kita yakini dari pendapat-pendapat kalian tadi? Ada yang mau memberikan idenya, pendapatnya, atau rangkuman dari semua itu tadi? Silakan, oke, silakan Medina. Ya. Jadi kita harus menciptakan suatu pembelajaran nyaman seperti pelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas ini, supaya lebih menarik perhatian siswa-siswa untuk belajar di luar. Oke, terima kasih, tepuk tangannya untuk keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah melaksanakan proses belajar mengajar dengan menyenangkan. Baik. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, silakan. Kita harus sopan santun seperti saat sedang mengajarkan kita harus diam, jangan ngomong sama kawan samping. Oke, berarti kita harus menjaga sopan santun terhadap guru maupun terhadap teman kita. Ya, kasih tepuk tangan. Ini kesepakatan kita yang terakhir mungkin ya. Siapa yang mau
berdisiplin seperti datang tepat waktu, pakai atribut lengkap. Udah. Oke, terima kasih Amanda untuk kamu. Semuanya sudah kita dapatkan keyakinan kelas kita dari apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Kalian sudah berikan pendapat. Terima kasih ya. Semoga bisa kita jalankan dalam proses pembelajaran kita setiap hari. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, kami lebih menghargai guru dan juga lebih menghargai teman sekelas. Juga kami lebih nyaman dengan pembelajaran di kelas karena dengan adanya pendapat-pendapat dari beberapa teman kami yang bisa dijadikan sebagai keyakinan dalam kelas kami, sehingga kami bisa mengikuti semua aturan yang ada dalam kelas ini. Jadi kami lebih bahagia aja. Terima kasih. Saya Malik. Setelah kami mengikuti pembelajaran tentang keyakinan kelas, saya jadi tahu bahwa untuk masuk kelas ini memiliki aturan dan tidak semena-mena. Dan ini pun kami sudah sepakati semua untuk mengikuti keyakinan kelas, dan saya yakin saya akan sanggup untuk mengikuti keyakinan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Saya merasa sangat senang setelah menyepakati kesepakatan kelas bersama, karena dalam mengikuti pelajaran akan sangat menarik dengan adanya praktikum dan bermain game. Jadi akan sangat senang dan menarik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Boleh dulu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu panggil dulu ke Mali. Ibu ingin tahu apa tadi yang terjadi, nah? Saya telah membuat kesalahan Bu. Iya, dulu ada buat kesalahan. Oh, boleh Ibu tahu apa kesalahannya? Saya membawa HP dari mainkannya saat jam pelajaran Ibu. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa nak. Namanya manusia itu kan kita berbuat salah. Semua orang pernah buat salah. Ya, Ibu sudah menyadari kesalahan itu adalah satu hal yang positif, ya kan? Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa alasan Ibu bawa HP dan menggunakannya tadi di jam pelajaran? Maaf Ibu, kemarin itu dulu ada film Korea bagus kan, jadi Ibu belum selesai nonton. Jadi jam pelajaran Ibu buka lagi, besok lanjutin. Yang Ibu lakukan itu benar apa kurang tepat? Tidak benar Bu. Tidak benar ya? Kenapa? Saya tidak menghargai guru karena tidak memperhatikan apa yang disampaikan Bu, dan saya tidak tanggung jawab pada diri saya sendiri karena telah membawa barang yang tidak dibolehin di sekolah. Gitu ya. Jadi kalau menurut dulu nih, apa nilai yang sudah kita sepakati di kelas, yang telah kita sepakati bersama di kelas? Nilai saling menghormati dan nilai tanggung jawab. Dulu nih rencananya ke depannya, kira-kira ingin jadi siswa yang seperti apa? Siswa yang sukses, siswa yang bertanggung jawab, dan siswa yang bisa saling menghormati. Ya, seperti apa nih bentuk penghormatannya? Saya tidak akan membawa barang yang tidak dibolehkan di sekolah lagi. Saya tidak akan membawa HP ke kelas lagi Bu. Saya ingin kedepannya menjadi siswa yang fokus belajar dan menghargai apa yang disampaikan oleh guru. Dan saya ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab dan mengingatkan teman-teman saya
senang sekali nih mendengar tanggapan dulu dan juga impian dulu ke depannya yang seperti apa. Kira-kira nih Lulu, kira-kira ibu bisa bantu apa nih, supaya apa yang Lulu inginkan itu bisa tercapai? Ibu doakan saja supaya saya ke depan menjadi orang yang sukses dan lebih bertanggung jawab lagi. Oke, baiklah, semoga Lulu bisa melakukan apa yang menjadi impian Lulu ke depannya. Terus ibu insya Allah akan pantau kira-kira nih yang Lulu sampaikan ada nggak yang masukan. Ya, semoga ini bermanfaat ya untuk Lulu juga ya, jadi pengalaman ya Nak ya. Oke, terima kasih ya Lulu sudah mau datang ketika saya panggil tadi ya. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama ya Lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Fandani. Setelah melakukan kegiatan restitusi bersama guru saya merasa lebih senang dan merasa diperhatikan. Dan jadinya saya tahu apa yang salah dan yang benar. Dan semoga kedepannya saya menjadi siswa yang lebih baik lagi dan bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan duduk, Abra. Ibu kasih. Memang saya Iya, benar Ibu tadi memang manggil Abra. Sehat kan Nak, kan? siap Bu. Sehat ya. Ibu manggil Abra nih ada yang mau Ibu tanya. Tadi kira-kira di kelas apa yang sudah Abra lakukan? Bu, saya tadi biasanya Biasa aja. Oke. Ada nggak tadi Abrar menghapus tulisan dari teman-teman di Jamboard yang udah kawan-kawan tulis terus Abrar menghapus? ada Bu. Ada ya? Berarti itu benar ya? Kalau boleh Ibu tahu kenapa Abrar melakukan itu? Karena Bu iseng aja. Oh iseng, cuman karena iseng aja. Kira-kira perilaku yang Abra lakukan ini tepat nggak dilakukan di proses pembelajaran? Salah Bu. Salah ya? Kenapa? Karena udah mengganggu kenyamanan kelas. Ganggu kenyamanan kelas. Nah, mereka harus tulis ulang gambar. Mereka harus tulis ulang lagi, padahal udah selesai, udah mikir tadi ya awalnya ya. Itu udah ditulis capek-capek, ternyata dihapus lagi sama Abra. Terus? Tadi saya sebenarnya iseng aja Bu. Saya pikir teman-teman tidak marah. Supaya dan menurut saya nggak Bu, saya iseng aja tadi. Iseng aja ya. Tapi nggak apa-apa Nak. Saya senang nih Abra sudah mau jujur sama saya. Itu merupakan satu sikap yang positif ya. Tapi kalau boleh saya tahu, Abra melakukan itu dengan alasan apa? Saya iseng karena tadi saya pikir teman-teman tidak marah. Karena saya pikir menjawab gambar itu mudah. Gitu ya. Padahal kenyataannya tidak ya. Karena harus berpikir dulu gitu. Kira-kira kalau itu terjadinya sama Abrar akan seperti apa? Marah juga ya. Berarti yang dilakukan teman-teman itu sama seperti yang ada dalam pikiran Abrar ya. Akan marah. Terus Ya sebenarnya kalau itu terjadi sama Abrar marah Bu. Kesal dan mungkin juga akan mengingatkan teman-teman. betul. Itulah tadi yang dirasakan sama kawan-kawan kan. Jadi apa yang respon yang dibuat kawan-kawan tadi itu sebenarnya seperti apa yang Abrar mungkin akan rasakan. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi menurut Abrar nih apa nilai dari keyakinan di kelas kita? Sikap positifnya menghargai orang lain. Menghargai Orang orang lain. lain. Kira-kira Abrar sudah melakukan itu tadi? Belum. Saya Ya? meminta maaf atas kesalahan saya. Saya sudah membuat kenyamanan kelas tidak nyaman. Buat kenyamanan kelas, jadi harusnya nyaman kelasnya, harusnya kita tadi fokus terus jadi berantakan ya Nak ya. Ya nggak apa-apa, Ibu maafkan, nggak ada masalah itu Nak.
Tapi boleh nggak Ibu tahu nih ke depannya Abrar tuh inginnya jadi siswa yang seperti apa? Saya menjadi siswa yang lebih aktif, Tapi jangan bersikap sesuka hati kepada orang lain, nggak boleh suka hati sama orang dan jika itu lain. terjadi kepada teman-teman, saya akan mengingatkannya kembali. Kan usaha ya, mengingatkan, saling mengingatkan ya nak ya. Nah, bagus nak. Itu sikap yang sangat optimis. Dan saya senang sekali dengan kejujuran, keinginan Abrar ke depannya untuk memperbaiki diri ya, seperti apa. Oke, kira-kira Ibu perlu membantu Abrar dalam bentuk apa? Saya akan minta maaf langsung kepada teman-teman, Oh ya, mau minta maaf nih, setelah ini langsung atau gimana? langsung Setelah ini, kepada siapa nih minta maaf? kawan-kawan. Kawan-kawannya yang tadi sudah mungkin kesal sama Abrar ya nak ya. Oke baik, saya dukung apa yang akan Abrar lakukan dan semoga ini jadi pelajaran ya nak ya, supaya tidak terjadi lagi pada Abrar dan juga pada teman-teman. Ya, terima kasih ya sudah mau mendengarkan diskusi kita ini. Terima kasih dan ingatkan saya, Pak. Iya, sama-sama nak ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abrar Ramadan. Setelah saya melakukan restitusi bersama guru saya menjadi lebih senang karena saya jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semoga kedepannya saya menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab dan aktif dalam bidang apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam lengkap pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Umum Aceh Timur, Bapak Negara Sinaga Purba MPD, yang terhormat Ibu Pengawas Pembina Ibu Yanti Rofiza SC, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang saya banggakan siswa-siswi yang turut hadir untuk menyukseskan acara pada hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Ernest Fulvan Al-Zakwan. Kepada Ananda Ernest kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ananda Ernest. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tuna Aceh yang akan dipandu oleh Ibu Desi Malasan. Kepada para hadirin dipersilakan berdiri.
Selanjutnya, kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri Unggul Aceh Timur, Bapak Ibrahim Senang Pulau. Kepada Bapak Ibrahim Senang Pulau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai guru tidak boleh main mendidik anak bangsa. Dan juga calon guru penggerak, saya minta ini calon guru penggerak, artinya guru ini harus memang ikuti segala kegiatan. Mohon maaf prosedur dalam keterangan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andreas Sinar Kapolda NPD. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ernest Bolivia Al-Sanggung. Kepada anak Ernest yang bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwa. Pembacaan doa tadi maka untuk pembukaannya telah selesai. Sekarang telah tiba pada kegiatan diseminasi budaya positif, dan kegiatan ini akan saya alihkan kepada Dewan Calon Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini saya Rahmayani akan menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang hari ini akan saya sampaikan dengan beberapa materi. Yang pertama yaitu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu-ibu sekalian, disiplin positif ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas semuanya dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, tentunya dalam kurikulum Merdeka kita diharapkan mampu membentuk proses pembelajaran dengan paradigma yang baru, di mana dalam program guru penggerak juga kita dianjurkan atau diharapkan untuk mampu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan tentunya menganut pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini semuanya harus bisa kita terapkan, kita belajar pelan-pelan untuk menerapkannya dalam pembelajaran kita di kelas. Berikutnya ada teori yang mungkin ini bisa jadi wawasan kita, tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi mungkin ini sering kita temukan pada peserta didik kita ya. Nah, yang pertama kita perlu meluruskan bahwa ada beberapa miskonsepsi yang salah, yaitu yang pertama guru itu mengontrol murid, bahwa kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Ternyata tidak selamanya penguatan-penguatan yang positif itu diperlukan oleh siswanya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin termasuk yang sering kita lakukan, bahwa sebagai orang dewasa kita sering memaksa kehendak kita, terutama pada peserta didik. Nah, berikutnya, ini adalah beberapa perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol, yang mana tentunya sebaiknya kita punya cara pandang yang berubah dari memberikan stimulus berupa respon berubah ke teori kontrol yang lebih baik. Contohnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Berikutnya, next, oke. Nah, kita akan membahas tentang disiplin positif. Nah, teman-teman,
disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi ketika seseorang menganggap atau kita menganggap seseorang itu disiplin, berarti dia sudah mampu mengontrol dirinya. Tidak perlu adanya motivasi dari luar. Berikutnya, nah, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan, yang bisa kita implementasikan pada peserta didik kita, diantaranya adalah tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang sama-sama sudah kita terapkan selama ini di kelas kita, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah sekarang teman-teman kita akan masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi perilaku? Dalam buku Restructuring School Discipline oleh Dian Gosen, ada 3 motivasi seorang manusia itu melakukan perilakunya atau memilih perilakunya. Yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya karena nggak mau dihukum maka dia melakukan suatu perilaku. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya siswa kita melakukan sesuatu dengan harapan nanti gurunya menganggap dia baik dan sebagainya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu kalau kita atau siswa kita sudah sampai pada level yang ketiga ini berarti akan bertahan selamanya. Karena ketika dia memiliki motivasi dalam dirinya, tentu itu bukan lagi pengaruh dari luar atau eksternal. Nah, motivasi adalah kekuatan internal, namun bisa juga eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Nah, motivasi dapat menghasilkan dorongan untuk mencapai tujuan atau untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Berikutnya, jenis motivasi itu ada 2. Tadi mungkin sudah sekilas saya sebutkan. Yang pertama adalah motivasi yang intrinsik. Nah, biasanya motivasi ini contohnya adalah seseorang yang senang melakukan olahraga karena merasa nyaman ketika melakukannya. Jadi kalau kita senang dengan sesuatu, kita melakukan itu pasti dengan penuh rasa nyaman, tidak merasa terpaksa dan sebagainya. Itu berarti dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan ekstrinsik, contohnya di situ berarti ketika seseorang akan belajar karena tahu besok akan ujian dan berharap mendapat nilai bagus. Berarti dia melakukan belajar itu karena dia merasa bahwa dia harus belajar karena ujian. Berarti ini bukan karena dari dirinya ingin belajar, tapi karena adanya dorongan dari eksternal. Nah, berikutnya kita masuk ke hukuman. Nah, ibu-ibu sekalian, hukuman itu dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru ataupun sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah disepakati. Oke, slide-nya tolong sebentar, mungkin ada gangguan sedikit. Nah, contoh hukuman, ya sering ya kita melakukannya ya. Terkadang kita pernah melakukannya. Misalnya ketika anak terlambat, kita memberikan hukuman berupa misalnya lari keliling lapangan. Nah, seperti itu. Berikutnya, nah, konsekuensi. Jadi kita di sini mau membedakan bagaimana hukuman dan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Jadi biasanya konsekuensi itu hadir didasari oleh apa yang dilakukannya, dan itu bukan karena kita buat, tapi memang begitulah adanya. Misalnya ketika seseorang tidak sarapan, lalu dia merasa lapar. Lalu karena tidak sarapan, konsekuensinya dia akan merasa lapar. Itu adalah alamiah. Jadi bukan karena keterkaitan dengan guru dan sebagainya atau aturan yang ada di sekolah. Nah, contoh konsekuensinya tadi sudah ya, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah penghargaan. Nah, sekilas kita katakan penghargaan itu adalah
salah satu perilaku yang positif. Namun menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada siswa agar berperilaku sesuai dengan harapan kita, misalnya bertanggung jawab, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah ini teman-teman ya, jadi terkadang penghargaan yang kita niatkan itu baik, tapi ternyata juga tidak berdampak baik untuk siswa kita. Berikutnya kita ke restitusi. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kita di sini tentunya perlu sekali untuk belajar melatih diri kita bagaimana melakukan restitusi terhadap peserta didik, karena tentunya kalau kita terbiasa dengan pola lama kita, mungkin itu tidak baik ya untuk perkembangan psikologis anak didik kita. Maka dengan belajar restitusi ini tentunya nanti kita akan jadi tahu bagaimana pola yang baik ketika kita mendapatkan peserta didik yang berperilaku kurang tepat. Nah, berikutnya ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan disiplin atau program lainnya, yaitu bisa kita menganggap restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Nah, itu ciri khas daripada restitusi. Jadi bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita mencari solusi terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Berikutnya, nah, kita akan masuk ke keyakinan kelas. Nah, teman-teman, apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi yang namanya keyakinan itu adalah sesuatu yang bersifat universal. Berarti tidak berbatas karena di Aceh berarti harus seperti ini, begitu ya. Lain ini bukan kita membahas tentang keyakinan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini lebih kepada keyakinan secara manusiawi. Nah, begitu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya secara umum, yang pertama tentunya nanti kita minta dulu dari siswanya apa ide pendapat mereka, tentunya dengan bahasa yang baik, tidak boleh bernada negatif. Nah, apa yang menjadi pemikiran mereka? Setelah nanti kita dapatkan, boleh mereka tuliskan di sebuah kertas, mungkin misalnya supaya lebih menarik bisa kita gunakan kertas posit ya, kertas yang berwarna-warni. Atau mungkin nanti ibu bapak punya cara yang lain, misalnya dengan menggunakan digital, itu juga bisa. Nah, setelah itu lalu ditempelkan. Setelah ditempel baru kita diskusikan bersama, kira-kira ini layak enggak, ini cocok atau enggak. Kalau memang kurang cocok, bagaimana bahasanya kita perbaiki sehingga nantinya akan menghasilkan keyakinan kelas yang sesuai dengan ketentuan. Ya, keyakinan kelas di situ contohnya ini sudah ada yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di sekolah SMP Unggul ini. Contohnya adalah kelas Ibnu Batuta. Jadi keyakinan kelas ini sebagai seorang guru kita tidak boleh lupa untuk selalu mengingatkan kepada anak didik kita bahwa ini adalah kesepakatan bersama. Jadi yang sudah diyakini oleh siswa kita dapat dilakukan, tidak hanya dituliskan, tapi harus bisa dilakukan. Ketika ini kita jalankan secara keseluruhan, setiap sekolah kelas nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Itulah yang akan menjadi keyakinan kita bersama, baik itu guru maupun siswa. Di antaranya misalnya kebersihan dan kerapian. Nah, di mana sekolah kita itu punya punya misi untuk menjadi sekolah sehat, sekolah yang bersih. Maka dimulailah dari keyakinan bersama yang dimulai dari sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian contoh dari keyakinan kelas. Nah, berikutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Di antara kita itu mungkin kebutuhannya beda-beda ya. Mungkin ada yang kebutuhannya saat ini mungkin untuk keluarga, ada yang mungkin untuk dirinya sendiri. Maka tentunya kita punya kebutuhan yang berbeda, apalagi siswa kita. Nah, siswa kita yang notabene masih dalam kategori remaja, yang belum tahu arah dan tujuannya, pasti mereka juga punya kebutuhan masing-masing yang didasari dari apa yang ada mereka bawa dari rumahnya masing-masing. Terima kasih.
Nah, teman-teman, yang pertama adalah teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam teorinya yang berada dalam choice theory, bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka atau melanggar peraturan, maka hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini bukan hanya berlaku untuk siswa kalau menurut saya, tapi juga berlaku untuk kita. Mungkin juga berlaku untuk anak kita, mungkin berlaku untuk keluarga kita, gitu. Ya, jadi kita mungkin tidak menyadari bahwa ada 5 kebutuhan yang sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia dan sebenarnya diingini oleh setiap manusia. Nah, dan yang pertama adalah bertahan hidup, survival bahasa lain. Belum, nah, survival. Jadi ini adalah salah satu satu-satunya bahkan teori kebutuhan yang bersifat fisik, ya, untuk kebutuhan bertahan hidup ini. Sementara yang tempat lain ini adalah lebih ke perasaan psikologis kita. Apa saja itu yang perasaannya? Pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita mungkin menyadari bahwa ya di rumah kita memberikan kasih sayang atau kita menerima kasih sayang dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita sayangi, gitu ya. Kita butuh itu. Mungkin pada saat lelah, kalau pulang dari Cemongol, ya, pasti kita butuh kasih sayang ataupun merasa bahwa kita tuh disayangi. Nah, siswa kita juga seperti itu. Dia akan merasakan bahwa ketika gurunya ada di kelas, dia merasa diterima atau tidak. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang bisa membuat siswa kita merasa dia itu seakan-akan tidak diinginkan berada di kelas. Kemudian kebebasan. Nah, ini juga merupakan salah satu kebutuhan. Kita sendiri juga meyakini itu bahwa kita ingin yang namanya kebebasan. Kadang-kadang dengan menumpuknya aktivitas, kadang-kadang sehari atau setengah hari aja kita ingin merasakan kebebasan, gitu ya. Lalu kesenangan. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang sering kita wujudkan dalam hari-hari sempit kita setelah kita ada di sekolah kita ini. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang mana satunya bersifat fisik, fisiologis, dan 4-nya bersifat satunya fisik dan 4-nya adalah perasaan. Nah, ada beberapa sifat atau ciri atau mungkin karakteristik yang bisa kita lihat ketika kita melihat perilaku anak didik kita itu mungkin tidak sesuai dengan impian kita, atau mungkin menurut kita ingin dia menjadi lebih baik, atau kita ingin, ya kalau bahasa ini mungkin kita sering bilang kita nasihatin dia, gitu ya. Tapi sebelum kita melakukan langkah menasihati yang nantinya akan disampaikan oleh teman kami dalam bentuk restitusi, ada baiknya kita tahu dulu nih kebutuhan anak kita itu apa. Karena mereka tentunya adalah manusia seperti kita, mereka adalah remaja yang sedang berkembang, pasti mereka punya kebutuhan, dan kebutuhan mereka itu saya bilang tadi pasti berbeda. Bagian dari proses reproduksi, karena anak kita juga dalam masa pertumbuhan, tentu dia sangat membutuhkan asupan nutrisi yang sehat ataupun yang setidaknya membuat dia kenyang. Kita sendiri juga menyadari ya, Bapak Ibu ya, ketika kita sudah masuk 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran belum sarapan, maka kita nggak akan bisa konsentrasi, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa, langsung pergi ke kantin, karena kita harus memenuhi kebutuhan perut kita. Kemudian kalau dia adakan anak psikologisnya ada juga, yaitu merasakan keamanan. Jadi ketika seorang anak ataupun kita misalnya merasa tidak aman, misalnya di rumah kita merasa tidak aman, itu adalah salah satu bentuk kebutuhan fisik kita. Berikutnya yang kedua adalah rasa kasih sayang diterima dan diterima, yaitu kebutuhan yang kita inginkan untuk diterima. Siswa kita juga seperti itu. Apa saja ciri-cirinya? Di antaranya adalah kebutuhan psikologis berupa hubungan dan koneksi sosial. Jadi ketika kita ya antara teman, pertemanan, ya tadi ada Bu Nurul bilang pertemanan itu adalah bagian dari perilaku positif yang harus terus kita kembangkan. Ya, nah, itu juga merupakan salah satu kebutuhan kita. Jadi kita namanya makhluk sosial, ya. Kita tidak mungkin hidup sendirian. Dimanapun kita berada, kita pasti butuh teman kita. Walaupun kalau di beberapa referensi mungkin yang kita dengar atau kita baca di status-status orang gitu ya, bahwa semakin dewasa kita, mungkin kita nggak butuh banyak teman. Tapi pertemanan itu tetap kita butuhkan. Kalau
kasih sayang dan rasa diterima itu dia dapatkan. Nah, mungkin kita juga bisa juga ya berkaca pada diri kita, apakah itu sudah kita berikan pada anak kita. Nah, begitu juga dengan pada ketika kita berprofesi sebagai guru, kita harus juga melihat kembali, misalnya ketika kita ada di kelas, apakah kebutuhan ini sudah kita penuhi pada anak didik kita. Mungkin kalau anak didik yang selama ini kita anggap baik, kita anggap tidak bermasalah, mungkin itu dia sendiri sudah mendapatkan itu. Tapi banyak anak-anak yang mungkin ya, kita bisa lihat di sekitar kita itu bahwa anak-anak kita itu banyak yang memang kekurangan kasih sayang, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang menurut kita itu di luar nalar kita, yang menurut kita tidak tepat atau kurang tepat. Lalu teman sebaya bagi anak belajar karena suka pada gurunya, ini juga menjadi alasan. Fenomenanya sering sekali kita dengar bahwa ada seorang anak yang nyamannya belajar sama guru A, tapi ketika dengan guru B dia akan bermasalah. Ketika dengan guru C dia cenderung pasti. Ketika dengan guru yang satu lagi yang dia sukai dia akan sangat aktif. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena dia merasa kebutuhan dia terpenuhi dengan guru tersebut. Nah, maka kita yang menurut saya dalam hal ini kita harus banyak berefleksi. Ketika ada siswa kita yang seperti itu, teman-teman, saya juga merasakan itu. Kita memang harus melakukan refleksi. Kita harus cari tahu ini anak sebenarnya kebutuhannya apa. Ini anak sebenarnya apa sih yang dia inginkan dari perilaku dia itu. Kemudian berikutnya, teman sebaya sangat penting dan anak tersebut biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini masuk akal. Kenapa? Karena anak yang punya perilaku ingin selalu mendapatkan kasih sayang, seperti yang kita bilang tadi di awal, itu selalu ingin koneksi sosialnya bagus. Maka dia pasti akan cenderung punya kebiasaan berkelompok. Dia pasti suka bersosial dengan teman-temannya. Maka kalau kita hidupkan dia dalam kelompok, maka dia akan terlihat sangat nyaman dengan teman-teman. Ini ciri-ciri anak yang ada dalam kategori membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima. Kemudian berikutnya adalah wajib. Oke, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini juga merupakan salah satu yang menurut saya pribadi dominan di sekolah kita. Anak-anak didik kita ini sering sekali ketika sudah melakukan sesuatu, misalnya dalam bentuk prestasi, itu pasti butuh pengakuan. Ketika gurunya bilang, hebat kamu ya nak, sudah berhasil juara itu, wah selamat ya nak. Nah, itu sebenarnya adalah kita memberikan kebutuhan yang dia inginkan. Karena dia sudah berusaha, karena dia sudah berhasil, dia sudah berprestasi, kita berikan kebutuhan. Nah, dan itu yang mungkin, ya ini minimal hal-hal kecil ini teman-teman bisa kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita mendidik anak kita di sekolah. Apa itu kebutuhan yang pengakuan atas kemampuan tadi? Yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi pencapaian dia kita apresiasi, pencapaian dia itu kita akui. Kemudian menjadi kompeten dan terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Ya banyak sekali anak-anak kita ini yang punya keterampilan, punya kemampuan. Karena kita menganggap, ya itu kan bukan bidang saya, berarti dia bukan hebat di mata saya. Ya coba ibu kan kita sering gitu ya, agak-agak kotak-kotaknya gitu. Nah ini mungkin ketika ya saya pribadi juga menganggap bahwa ini adalah hal yang memang harus kita perbaiki dari diri kita sebagai seorang guru. Bahwa ketika dia mampu misalnya di bidang seni, itu kan cuma nari doang. Nah, ada apa-apa itu kalau di biologi baru keren. Nah, misalnya seperti itu ya, kita kadang itu tidak terencana mungkin, tapi harusnya kita punya keinginan untuk memperbaiki cara pandang kita terhadap kebutuhan dasar kebutuhan dasar anak didik kita tadi. Kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini juga paling sering kita abaikan dari anak didik kita. Mungkin di kelas, setiap kelas kita punya ada 1, 2, 3 anak yang bertanya, ini menurut kita ini anak kayaknya bermasalah. Ini anak kayaknya kurang pas. Ini anak kayaknya perlu perhatian khusus. Nah, ketika kita memberikan kesempatan dia untuk memiliki rasa dihargai, maka di situ kita sudah memberikan kebutuhan. Lalu keinginan untuk dianggap berharga, juga keinginan untuk
mendapatkan pengaruh. Walaupun saya akan melanjutkan dari tadi Bu Desi sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas, maka akan dilanjutkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, teman-teman semuanya, kita semuanya menyadari bahwa sebagai manusia kita semuanya punya kebutuhan. Tadi sudah disampaikan juga dari teori kontrol bahwa kita tuh nggak bisa menyamakan diri kita dengan teman kita. Di antara kita itu mungkin kebutuhannya beda-beda ya. Mungkin ada yang kebutuhannya saat ini mungkin untuk keluarga, ada yang mungkin untuk dirinya sendiri. Maka tentunya kita punya kebutuhan yang berbeda, apalagi siswa kita. Nah, siswa kita yang notabene masih dalam kategori remaja, yang belum tahu arah dan tujuannya, pasti mereka juga punya kebutuhan masing-masing yang didasari dari apa yang ada mereka bawa dari rumahnya masing-masing. Nah, teman-teman, yang pertama adalah teori yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam teorinya yang berada dalam choice theory, bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka atau melanggar peraturan, maka hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini bukan hanya berlaku untuk siswa kalau menurut saya, tapi juga berlaku untuk kita. Mungkin juga berlaku untuk anak kita, mungkin berlaku untuk keluarga kita, gitu. Ya, jadi kita mungkin tidak menyadari bahwa ada 5 kebutuhan yang sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia, dan sebenarnya diingini oleh setiap manusia. Nah, dan yang pertama adalah bertahan hidup, survival bahasa lainnya. Nah, survival. Jadi ini adalah salah satu satu-satunya bahkan teori kebutuhan yang bersifat fisik ya, untuk kebutuhan bertahan hidup ini. Sementara yang tempat lain ini adalah lebih ke perasaan psikologis kita. Apa saja ini yang perasaannya? Pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita mungkin menyadari bahwa ya di rumah kita memberikan kasih sayang atau kita menerima kasih sayang dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita sayangi, gitu ya. Kita butuh itu. Mungkin pada saat lelah, pulang dari Semonggul, ya, pasti kita butuh kasih sayang ataupun merasa bahwa kita tuh disayangi. Nah, siswa kita juga seperti itu. Dia akan merasakan bahwa ketika gurunya ada di kelas, dia merasa diterima atau tidak. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang bisa membuat siswa kita merasa dia itu seakan-akan tidak diinginkan berada di kelas. Kemudian kebebasan. Nah, ini juga merupakan salah satu kebutuhan. Kita sendiri juga meyakini itu bahwa kita ingin yang namanya kebebasan. Kadang-kadang dengan menumpuknya aktivitas, kadang-kadang sehari atau setengah hari saja kita ingin merasakan kebebasan, gitu ya. Lalu kesenangan. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang sering kita wujudkan dalam hari-hari sempit kita selama kita ada di sekolah kita ini. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang mana satunya bersifat fisik, fisiologis, dan 4-nya bersifat satunya fisik dan 4-nya adalah perasaan. Nah, ada beberapa sifat atau ciri atau mungkin karakteristik yang bisa kita lihat ketika kita melihat perilaku anak didik kita itu mungkin tidak sesuai dengan impian kita, atau mungkin menurut kita ingin dia menjadi lebih baik, atau kita ingin, ya kalau bahasa itu mungkin kita sering bilang kita nasehatin dia, gitu ya. Tapi sebelum kita melakukan langkah menasehati yang nantinya akan disampaikan oleh teman kami dalam bentuk restitusi, ada baiknya kita tahu dulu nih kebutuhan anak kita itu apa. Karena mereka tentunya adalah manusia seperti kita, mereka adalah remaja yang sedang berkembang, pasti mereka punya kebutuhan, dan kebutuhan mereka itu saya bilang tadi pasti berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita kembali lagi ke presentasi tadi. Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, saya ingin bertanya pada ibu-ibu,
posisi manakah kita selama ini? Di posisi mana yang sering Ibu lakukan di kelas atau di sekolah kita ini? Apakah buku? Mana Ibu Ida? Jadi kan kalau saya pernah menempatkan posisi saya itu pada aku nggak merasa bersalah sebenarnya Bu. Jadi pada saat belajar di kelas itu kan ada CCTV. Jadi saya pernah sampaikan ke siswa yang tidur, yuk Kak, di sini kan kita sama-sama diawasi oleh CCTV. Kalau kita di kelas, jadi yuk kita bekerja sama. Nanti kalaupun kita sama-sama dipanggil atau saya atau kamu dipanggil, jadi kita sama-sama harus bisa bertanggung jawab kenapa sih tadi kamu tidur, dan saya sendiri kenapa sih membiarkan kamu tidur di kelas. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi posisi Bu Ida membuat merasa bersalah. Kira-kira menurut ibu-ibu posisi seperti yang tadi Ibu Yulida lakukan itu termasuk efektif tidak untuk menegakkan satu kesalahan, meluruskan atau mencari solusinya? Kira-kira efektif tidak dengan posisi itu? Tidak ya posisi, tidak efektif ya. Nah, kalau saya sendiri mungkin sebagai penghukum ya, misalnya anak terlambat masuk ke kelas, itu saya suruh lari 2 kali putaran di lapangan. Tapi efektifnya hanya untuk beberapa siswa saja. Yang dia takut, dia tidak akan melakukan lagi. Tapi bagi anak yang merasa itu bukan suatu beban dalam menjalani hukuman itu, besoknya buat lagi, malah mungkin lebih parah lagi, malah kayak olok-olok gurunya oleh siswanya. Jadi rasanya itu tidak efektif, kurang efektif lah ya. Untuk beberapa anak mungkin yang takut bisa efektif, tidak lagi melakukan hal yang sama. Oke, next Bu Desi. Nah, ini penghukum. Posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, indikatornya di sini ada nada suara tinggi, kemudian gestur tubuhnya itu melotot, matanya melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik dengan kata yang kasar, misalnya. Nah, ini posisi yang indikator penghukum. Selanjutnya, nah ini mungkin sedikit percakapan posisi penghukum antara gurunya ada dengan wajahnya yang marah, emosi ya. Nah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu kata-kata yang muncul sebagai posisi penghukum. Dan selalu pasti yang terakhir selesai. Anak-anak kalau yang ngumpul tugas terakhir pasti mungkin ada tersebut sama kita. Selalu kamu pasti yang terakhir selalu selesainya. Jadi itu posisinya penghukum. Nah, atau ada juga begini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu juga posisi penghukum. Dan satu lagi, kamu selalu ada yang salah. Kamu ada yang salah. Itu juga Jam pembelajaran ke-8 telah dimulai. The learning session has started. Bagaimana perasaan murid kita? Nah, bagaimana perasaan murid kita bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Nah, kemungkinan murid itu marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan coret-coret buku atau meja tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru, itu akan menggores kendaraan bapak ibu dengan paku.
ada nggak terjadi di kita? Jangan-jangan kereta saya yang kemarin bocor itu karena siswa kita yang pernah saya hukum. Belum ya? Nah, tapi mungkin ada karena saya pernah kehilangan konten sepeda motor saya itu yang jadi berwarna-warni cantik ya kalau malam itu, tapi hilang di sini, hilang. Mungkin itu bukan karena anak-anak YouTube, tapi mungkin karena dia suka gitu. Nah, kemudian yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau tidak. Nah, indikatornya ada suaranya melas, halus, sedih. Nah, bahasa tubuh itu merapat pada anak seperti merangkul gitu, kemudian lesu. Jadi kita buat lesu dari kita. Nah, percakapannya seperti apa? Kan ada penjelasannya. Percakapannya. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu sudah merasa anak-anak yang merasa begitu disebutkan kata-kata itu, anak-anak merasa merenung dulu. Berarti aku membuat seorang guru kecewa ini. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali bapak harus kasih tahu kamu? Berapa kali ibu harus kasih tahu kamu ya? Kemudian Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kesannya sedih. Jadi sedih ini anak, sehingga dia merasa bersalah melakukan masalah itu, melakukan keterlambatan ini dia sangat bersalah. Nah, bagaimana perasaan murid? Bagaimana perasaan murid kita bila ditegur dengan cara seperti itu? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan selalu merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, bahayanya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalamnya. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian posisi berikutnya ada posisi teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bila bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, indikatornya nada suaranya ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi suka tersenyum ya, ramah, gurunya ramah. Nah, kita lihat percakapannya seperti apa. Guru berkata, nah ini posisi teman, gurunya berkata begini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi si ibu ini, si gurunya membantu siswanya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi mengingat bantuan bapak, menawarkan bantuan kemudian mengingatkan kembali bantuannya. Abi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji sama bapak kan? Kenapa selama lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Ayo bantulah jadi bapak ya. Jika kata seperti itu yang muncul. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif.
Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Nah, ini terjadi mungkin di antara kita ada yang seperti itu ya, seperti posisi teman. Jadi efek negatifnya itu teman si anak itu hanya bergantung pada gurunya saja. Dan hanya karena dia merasa teman yang mungkin Bu Erlida, dia hanya curhat sama Bu Erlida saja. Begitu. Jadi itu ya, dia hanya suka dengan guru yang membantu dia. Nah, ketika guru tidak membantu, dia akan kecewa. Nah, bagaimana perasaan murid? Ya. Nah, kemudian posisi berikutnya ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, indikatornya ini ada nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Percakapannya seperti apa? Nah, posisi pemantau, apa peraturannya? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu jalankan? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi bahasanya datar, pertanyaannya juga datar. Nah, percakapan dengan siswanya seperti apa? Di sini misalnya Adi, tahukah kamu jam berapa kamu mulai pelajaran? Tahu Pak, dia jawabnya tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, begitu kira-kira percakapannya. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi pemarah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas ya pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Ditinggal seorang diri kabur ke kantin anak-anak kita, ya kan? Nah, terakhir posisi manajer. Nah, indikatornya di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat pada murid. Nah, posisi terakhir ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Mungkin kemarin kita sudah melakukan praktik restitusi pada beberapa siswa dengan kasus-kasus yang kita ciptakan karena diskenariokan. Walaupun beberapa kasusnya itu kasus nyata. Seperti saya kemarin ambil kasusnya nyata. Ada seorang siswa di kelas saya itu tidak mengerjakan LK dan LK-nya itu tidak dikembalikan. Nah, kemudian pada saat pertemuan berikutnya dia juga tidak merasa bersalah dengan kelakuan itu. Jadi saya ambil dia untuk restitusi. Jadi dengan kisah nyata itu restitusinya jadi lancar menurut saya ya. Nah, posisi manajer ini percakapannya
ada kata-kata yang apa yang kita yakini nak? Apakah kamu meyakininya? Misalnya tentang disiplin. Apakah kamu yakin disiplin itu membuat kamu sukses kemudian hari? Kita tanyakan pada anak-anak kita. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jadi kita tanya lagi kesediaannya. Mau berbuat, mau nggak disiplin itu? Kalau dari mulai kamu tadi penting, mau nggak kamu memperbaikinya? Kamu datang yang tepat waktu. Nah, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki? Atau kita bisa tanya, kapan kamu mulainya? Kapan kamu mulai memperbaikinya? Oh, besok. Nah, mulai besok kamu harus menunjukkan perubahan yang seperti itu. Nah, percakapan dengan siswanya kira-kira begini. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Nah, ya tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi dia mencari solusinya sendiri. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Jadi kita pun setelah anak-anak ada solusi, tidak kita biarkan saja. Kita kasih apresiasi dari dia, atau motivasi kembali supaya dia berubah. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu juga meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Nah, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, nampak sedih sekali atas perbuatan murid atau bersedar gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus pada tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi dia mencari solusinya sendiri. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Jadi kita pun setelah anak-anak ada solusi, tidak kita biarkan saja. Kita kasih apresiasi dari dia, atau motivasi kembali supaya dia berubah. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu juga meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Nah, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, nampak sedih sekali atas perbuatan murid atau bersedar gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus pada yang ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, jadi dia kita buat sadar dulu dengan masalah dia sadar nggak? Kita kan ada validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan kepada dia benar nggak yang dilakukan tadi. Nah, ternyata dia menyadari kesalahannya, itu sudah valid ya. Dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentunya dengan bimbingan guru. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Audio Jungle.